Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mesanjaya, NIM 18652, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang teks eksplanasi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, hari ini mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Sylvina? Ada, Bu. Fitri? Ada. Setia Ningsi? Ada. Oke, masuk semua ya? Ya, Bu. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu mau tanya, kemarin materinya tentang apa? Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Oke, Silvina kasih contohnya ya, surat lamaran pekerjaan. Itu, Bu, biasanya kan kalau kita mau bekerja di kayak Ibu Maret ya, Bu ya. Nah, itu kita membuat surat lamaran pekerjaan dulu, Bu. Ya, betul. Oke, hari ini materinya tentang teks eksplanasi. Sebelumnya Ibu sudah membuatkan sebuah media pembelajaran. Boleh minta bantuan untuk dipasangkan ya? Boleh, Bu. Oke, media ini namanya post teks eksplanasi. Oke, Ibu langsung jelaskan materinya ya. Ya, Bu. Post pertama yaitu ada pengertian. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu kejadian-kejadian yang biasanya itu ada kejadian alam, sosial, budaya, dan ataupun fenomena alam ya. Oke, selanjutnya yang di pos kedua yaitu tujuan. Tujuan teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi yaitu untuk menyuguhkan informasi yang rinci terhadap para pembaca agar memahami suatu fenomena alam yang terjadi ataupun fenomena sosial. Selanjutnya di pos ketiga yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Ciri-ciri yang kedua yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang ketiga, faktual. Jadi informasinya sifatnya itu ilmiah. Yang keempat, sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Selanjutnya yang kelima, memiliki atau menggunakan square mark. Biasanya itu kayak kata pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Selanjutnya pos keempat yaitu struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi tadi ada tiga: pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Pernyataan umum itu biasanya berisikan pernyataan umum mengenai topik atau sesuatu yang akan dibahas nantinya. Selanjutnya urutan sebab akibat berisi tentang mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut bertahap dari paling awal sampai akhir. Dan yang ketiga, interpretasi berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Selanjutnya di pos kelima yaitu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu yang pertama, fokus pada hal umum, bukan berfokus pada manusia ataupun binatang ya. Jadi ini fokusnya itu hal umum itu seperti kayak bencana alam, fenomena sosial. Jadi seperti itu. Yang kedua yaitu dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah atau biasanya menggunakan verbal material ataupun verbal rasional. Yang ketiga, menggunakan konjungsi waktu. Dan contohnya itu kayak sehingga, pertama, jika, bila, seperti itu. Yang
keempat, menggunakan kalimat pasif. Eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan dengan secara kasual itu benar sebenarnya. Selanjutnya di pos ke-6, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik yang menarik. Biasanya itu menentukan topiknya itu seperti tadi ya, fenomena alam, sosial, budaya, ataupun politik. Misalnya ya, proses terjadinya pasang surut air laut. Langkah kedua, membuat rancangan kerangka teks. Biasanya ini membuat kerangka dahulu seperti struktur teks eksplanasinya, kita identifikasi terlebih dahulu fenomenanya, terus penggambaran rangkaian kejadian dan ulasan. Yang ketiga, mengumpulkan referensi. Kita harus mencantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian yang kedua tadi. Selanjutnya yang keempat, mengembangkan teks. Kita kembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Yang kelima, menyunting teks. Jadi kita periksa dan baca kembali teks yang telah kamu buat. Kita sunting kalimat-kalimat yang mungkin yang tidak sesuai atau ada kesalahan dalam penulisan. Selanjutnya di pos yang terakhir yaitu contoh. Ini saya pakai contohnya yaitu fenomena alam banjir ya. Ini banjir. Ini Ibu juga sudah susun sekalian berdasarkan struktur teks eksplanasi. Yang masuk pernyataan umum yaitu banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran yang berlebihan merendam daratan. Biasanya banjir datang secara mendadak dan mengalir deras sehingga menghanyutkan benda-benda. Banjir bisa mengakibatkan beragam masalah seperti ekonomi, sosial, dan merusak sarana prasarana yang ada. Yang masuk ke dalam struktur urutan sebab dan akibat, kita ketahui bersama mengenai banjir bahwa terdapat beberapa penyebab terjadinya banjir. Yang pertama, karena curah hujan yang tinggi di suatu daerah sehingga air sungai tidak bisa menampung kapasitas air seperti biasanya. Lalu, oleh manusia juga bisa mengakibatkan banjir karena aliran air sungai menjadi terhalang dan mampet. Hutan yang gundul akibat penebangan liar juga berpengaruh terhadap terjadinya banjir, sehingga air tidak terserap dan akan menggenang di daratan. Kita lihat kota besar seperti Jakarta, rumah yang berada di bantaran sungai menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir. Kemudian faktor lain penyebab terjadinya banjir karena bendungan yang jebol, karena lingkungan yang kurang terawat. Dan bendungan yang jebol bisa juga karena faktor hujan sehingga debit air meningkat. Yang masuk ke struktur ketiga yaitu simpulan atau penutup. Dampak yang diakibatkan oleh banjir dibagi menjadi 3, yaitu dampak primer, dampak sekunder, dan dampak tersier. Oleh sebab itu, kami mengajak agar kita membuang sampah di area yang sudah diberikan. Kita tidak boleh membuang sampah di sungai yang dapat mengakibatkan banjir yang efeknya kembali ke diri kita masing-masing. Oke, itu tadi contoh dari teks eksplanasi banjir ya. Oke, Ibu sudah jelaskan semuanya, mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, contoh, dan langkah-langkah. Sekarang Ibu akan kasih tugas untuk dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Tugasnya yaitu kalian silakan membuat teks eksplanasi, boleh fenomena alam, sosial, politik, ataupun budaya ya. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau review sedikit ya pembelajaran yang Ibu sampaikan. Ya, Oke, Bu. Sevina, tujuan dari teks eksplanasi tadi apa? Tujuannya yaitu untuk menyuguhkan informasi yang rinci terhadap para pembaca agar memahami suatu fenomena alam atau sosial yang terjadi. Ya, betul. Savitri, pengertian dari teks eksplanasi. Teks yang berisi tentang sebab akibat, bagaimana apa suatu peristiwa alam. Ya, boleh peristiwa alam, sosial, budaya.
Baik teman-teman, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini dengan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya. Apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan dalam video, saya meminta maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.